Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, apa kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebugaran jasmani dan rohani. Kembali lagi di TPT, Tanya Pajak Taman Sari. Perkenalkan, saya Citra yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah, sama seperti episode-episode sebelumnya, di TPT kita akan membahas dan tentunya mengupas terkait isu-isu perpajakan, aturan-aturan terbaru perpajakan, atau mungkin juga aturan-aturan lama yang sebenarnya sudah ditetapkan dari lama, tapi praktiknya masih banyak kawan pajak yang masih kebingungan nih. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Perdirjen nomor 8 tahun 2022, yaitu terkait pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sebenarnya untuk pengalihan hak atas tanah bangunan ini sudah cukup lama, peraturannya sudah ada, tapi tetap ada peraturan baru lagi dan yang paling update di Per 8 ini. Kalau kita ngomongin tentang pengalihan hak tanah bangunan, tentunya kita akan ngobrol tentang validasi SSP. Mungkin teman-teman yang udah pernah transaksi jual beli tanah bangunan, misalnya ada punya rumah mau dijual, udah pernah, mungkin sudah familiar ya terkait validasi SSP ini. Tapi kalau misalnya ada yang belum, tenang aja, kita akan bahas di episode kali ini. Nah, balik lagi sama seperti episode-episode sebelumnya, setiap episode TPT kita selalu mengundang narasumber yang tentunya sudah mumpuni dan dia langsung praktisi terkait peraturan tersebut. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Mbak Septiana Dwi Wulandari, salah satu petugas validasi di KPP Taman Sari. Selamat pagi Mbak Septi. Pagi Mbak Citra dan kawan pajak semuanya. Oke, jadi Mbak Septi ini salah satu petugas validasi di KPP Taman Sari ya Mbak ya? Mungkin biar teman-teman bisa lebih mengenal nih, mungkin Mbak Septi boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Septiana Dwi Wulandari, biasanya dipanggil Septi. Sekarang di KPP Taman Sari di seksi pelayanan. Kebetulan megang kerjaannya terkait validasi PPH ini. Kayak gitu. Berarti Mbak Septi ini di pelayanan juga jaga TPT ya? Kalau mungkin juga ada tugas jaga TPT. Betul. Jadi emang kita ada jadwal piketnya. Jadi kalau misalkan mau ketemu bisa datang aja nih kalau TPT KPP Taman Sari. Ya, jadi selain sebagai petugas validasi ya Mbak, mungkin kerjaan back office-nya ya kalau itu ya. Tapi kalau ada kawan pajak mungkin yang familiar yang pernah datang ke TPT atau ke helpdesk mungkin juga udah familiar nih. Udah pernah ketemu ya? Betul, mungkin waktu ngurusin validasi langsung sama Mbak Septinya ya di TPT-nya ya. Oke, jadi tentunya Mbak Septi ini udah mengerjakan beberapa permohonan validasi. Nah, sekarang kita akan mengupas lebih dalam lagi apa sih validasi itu, kenapa harus dilakukan dan bagaimana tata caranya. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama Mbak. Tentunya kita harus bahas umum dulu ya. Jadi kan sebenarnya apa sih validasi itu, untuk apa itu ada gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Jadi validasi pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Itu kan dasarnya dari pajak penghasilan. Kan pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan dari yang diperoleh atau didapatkan oleh wajib pajak. Ini kan kalau di aturannya PPH itu kan ada banyak ya sumbernya penghasilan itu dari mana aja. Nah, salah satunya tuh ini pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau dari perjanjian pengikatan jual beli atau simpelnya sih kita sebut aja jual beli tanah bangunan gitu ya. Iya. Jadi atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas jual beli itu tadi itu wajib dibayar atau dipungut pajak penghasilannya. Dipungutnya itu pada saat terjadinya transaksi. Jadi misalnya ada Bapak A nih, dia punya rumah, terus akhirnya dia pengen menjual rumahnya itu. Nah, berarti ketika penjualan itu harusnya ada PPH yang dibayarkan ya. Betul. Karena bapaknya ketika menjual dia dapat uang nih, dapat penghasilan gitu. Dapat pengembangan ekonomis, dapat keuntungan dari jual itu. Gitu. Terus karena ada jual beli tanah dan bangunan nih kan berarti kan sebelumnya atas nama Bapak A ke Bapak B, pastinya kita harus mengurus administrasinya. Betul, dibalik nama, awalnya sertifikat atas nama si Bapak A, jadi atas nama Bapak B. Biasanya kita ngurusnya itu kalau di Indonesia itu di Badan Pertanahan Nasional. BPN ya. Betul. Nah, itu
dia tuh salah satu syaratnya itu harus melunasi si pajak penghasilan ini tadi. Buat ngurus sertifikat itu, biar berganti namanya dia harus mengurus salah satunya PPH ini ya, gitu. Betul. Tapi nggak bisa langsung pertama-tama ngasih bukti bayar. Kan misalnya udah bayar nih dari bank, nih ke BPN ngasih SSP-nya, nggak bisa gitu. Jadi BPN tuh nerimanya tuh bukti validasi dari DJP. Oh, jadi DJP yang memvalidasi pembayaran itu. Jadi validasi itu maksudnya kayak kita tuh ngecek itu pembayaran yang tadi dilakukan wajib pajak tuh beneran udah disetor ke negara atau belum, masuk ke rekening negara atau belum, kayak gitu. Kemudian paling singkatnya ya, validasi surat setoran pajak itu penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak tanah bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli. Jadi umumnya validasi ini muncul ketika ada transaksi jual beli tanah ya Mbak ya. Kalau di Indonesia kan untuk properti pada umumnya kan selalu meningkat ya tanahnya ya, maksudnya harganya. Jadi mungkin ya ketika ini pasti mungkin kemungkinan besar pertama ada keuntungan. Terus juga kalau misalnya jual tanah bangunan, si orang penjualnya dapat uang dari penjualan itu. Nah makanya atas penghasilan yang dia terima itu dikenakanlah PPH tadi. Kalau berarti administrasinya lebih ke sertifikatnya ya, kenapa si validasi ini dibutuhin gitu ya? Betul, kayak gitu. Jadi di validasinya ini nanti yang validasi DJP dia dapat surat keterangan kalau misalnya duitnya udah masuk nih ke kas negara, terus akhirnya dibawa ke BPN untuk balik nama gitu. Pada umumnya sih kalau misalnya WP mengurus ini tentunya keperluannya buat balik nama ya. Malah biasanya dia malah lebih tahu kalau ada validasi ini dari BPN. Jadi BPN kasih syarat ya biasanya ya. Dan tuh ada juga yang dia di sertifikatnya itu biar ada sampelnya, dikasih sampel sama BPN untuk utang PPH. Oh iya, betul. Jadi aku juga pernah lihat tuh kalau di sertifikatnya itu nanti ada terutang PPH final, terus bawahnya ada BPHTB ya. Tapi kalau BPHTB itu bukan ke DJP. Bukan, kalau BPHTB itu ya ke pajak daerahnya itu. Terus pengenaannya juga beda sih. Kalau pajak penghasilan kan untuk yang penjualnya, BPHTB itu untuk yang pembelinya. Oh iya, kadang WP juga masih bingung ya. Dia pikir karena pajak, jadi ngurusnya ke kantor pajak nih. Oh iya, betul. Banyak juga nih orang-orang datang, Pak saya mau bayar PBB, tapi ke KPP kan? Ke KPP, malah PBB semenjak tahun berapa itu ya udah jadi ranahnya Pemda ya. Termasuk si BPHTB ini. Jadi kalau kalau WP ke KPP itu berarti ngurusnya cuma PPH final ya. Kalau misalnya BPHTB berarti mungkin ke Dispenda kali ya, yang mengurusi si BPHTB itu. Oke, itu tadi untuk garis besar apa sih sebenarnya validasi SSP dan kenapa dia dibutuhkan. Mungkin pertanyaan berikutnya, jadi gimana sih Mbak cara mengajukan si validasi ini tadi? Oke, kalau pengajuannya sekarang kan udah ada DJP online nih. Betul. Sebenarnya tuh udah bisa di DJP online, tapi ada juga kita masih buka untuk yang permohonan manual dipakai formulir untuk ke KPP sesuai lokasi objeknya. Oh berarti tadi sebenarnya kalau sekarang itu kan memang semuanya udah serba online ya, rata-rata semua pelayanan publik udah bisa dilakukan via online. Nah kalau untuk si validasi ini tadi bisa online dan juga bisa manual. Nah kita bahas dulu nih yang secara online-nya. Kalau secara online tuh gimana sih cara melakukan validasinya? Kalau secara online ini jelas wajib pajak harus punya NPWP dulu, punya akun DJP online dulu. Nanti di situ tinggal login aja, ada di menu layanan, ada menu PHTB namanya. Tinggal diinput aja di situ. Mungkin kalau misalkan pas masuk wajib pajaknya ada yang kok di akunku nggak ada, di mana nih gitu. Nah itu tuh biasanya memang beberapa layanan di DJP online itu perlu diaktifasi dulu. Tinggal masuk aja di menu profil, terus nanti ada aktivasi layanan, ada listnya nih layanan yang ada di DJP online. Nah yang IPHTB itu diceklis dulu, gitu. Baru nanti dia bakal muncul, baru di input data-datanya yang diperlukan di situ. Berarti jadi sebenarnya semua WP yang kalau misalnya dia transaksi udah punya NPWP bisa via DJP online ya, malah dia nggak harus ke KPP. Asalkan dia udah mungkin yang misalnya dibutuhin apa aja tuh biasanya datanya kalau misalnya dia online. Kalau online yang jelas yang pertama disiapin identitas penjual dan pembeli, kemudian KTP gitu ya. Betul, KTP dan NPWP. Kalau misalkan WNA berarti pakai paspor atau gitu. Terus akta jual belinya atau pengikatan perjanjian jual belinya,
kemudian jelas bukti bayarnya ya. Itu sama mungkin kalau misalkan mau cross check NPWP-nya bisa lihat di SPPT-nya. Oh iya, SPPT PBB ya. Betul, yang tahun terakhir ya. Nanti step-stepnya yang pertama itu biasanya diminta identitas penjual dulu, masukin KTP NPWP dulu, kemudian masuk ke objek pajaknya, nanti masukin NOP-nya berapa, luas tanah bangunannya berapa, kemudian nilai pengalihannya berapa, terus nanti pilih kategori pengalihannya. Jadi kalau udah dipilih kategori pengalihannya bakal muncul nih tarifnya berapa. Oh berarti otomatis nanti si sistemnya bakal menghitung nih berapa PPh yang harus dia bayarin gitu ya. Otomatis muncul, jadi kita nggak perlu ngitung manual lagi kayak gitu. Terus diisi NTPN-nya, nanti sistem tuh otomatis bakal nge-cross check gitu atas NTPN yang dibayar nilainya tuh udah sesuai belum sama yang tadi otomatis dihitung gitu. Kalau misalkan ternyata belum sesuai ya dibayar lagi, diinput lagi NTPN-nya. Oh berarti nanti bisa beberapa pembayaran ya Mbak sebenarnya untuk validasi SSP ini ya? Betul, tapi syaratnya itu nggak boleh lebih dari 10 pembayaran. Oh, berarti nih misalnya PPh-nya 10 juta, namanya kan kita kalau sesuai keadaan ekonomi ya mungkin kita bayar berapa dulu, terus nanti bayar berapa dulu bisa ya, nggak harus dalam satu kali pembayaran. Termin ya, per terminnya berarti gitu. Betul, seperti itu. Tapi maksimal harus 10 SSP. Maksimal 10. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 paling ya manual aja kali ya, datang ke KPP aja gitu. Kalau misalnya lebih pun tetap bisa tapi harus manual. Seperti itu. Oke. Kemudian habis itu dari udah kehitung udah sesuai atau belum, nanti input data pembelinya, terus input data notarisnya, itu udah klik simpan, dicek dulu masih udah lengkap atau belum, udah benar atau belum. Kalau udah klik simpan aja, otomatis muncul ininya si surat keterangan validasi. Oh nanti surat keterangannya bisa langsung di download ya berarti? Betul. Berarti nggak perlu nunggu beberapa hari dulu nih gitu. Langsung otomatis ada file PDF yang download. Nanti berarti ke downloadnya itu berarti bukan tanda tangan basah ya Mbak ya hasilnya? Bukan, jadi udah dia pakainya barcode. Oh berarti ke download terus nanti ada barcode yang bisa di scan ya? Betul. Mengkonfirmasi apakah benar surat ini diterbitkan oleh DJP online gitu kali? Betul. Biasanya si barcode-nya tuh yang diperlukan oleh si BPN itu. BPN ini ngeceknya lewat si barcode ini. Jadi pastikan kalau misalkan kita cetak sendiri nih, jangan sampai kepotong barcode-nya. Karena itu. Oh iya. Soal barcode-nya mungkin di paling bawah ya. Jadi mungkin kalau kertasnya nggak cukup atau apa kepotong, malahan yang diminta BPN-nya harusnya pentingnya barcode-nya. Betul, barcode-nya itu sama si nomor SKT juga sih sebetulnya. Nomor SKT yang di atas ya, di SKT di atas, terus barcode-nya paling bawah. Gitu deh. Oh berarti nanti masuk ke akun DJP online, mungkin teman-teman yang udah familiar dengan DJP online biasanya taunya DJP online itu buat lapor SPT ya, buat lapor SPT tahunan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman butuh nih untuk melakukan validasi online juga bisa lewat si DJP online tadi, namanya IPHTB, di menu layanan IPHTB. Oke. Berarti nanti ketika dia sudah punya, nanti suketnya itu nanti yang dikasih ke BPN sebagai syarat dia balik nama ya. Oke, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomong nih tentang pembayarannya, terus nanti kita memvalidasi apakah tadi kita ngomongin NTPN. Mungkin teman-teman belum ada yang familiar ya NTPN itu apa. NTPN itu sebenarnya apa sih Mbak? Kode kah atau apa gitu? Jadi NTPN itu nomor transaksi penerimaan negara. Jadi kalau misalkan kita bayar pajak nih, bayar pajak kan bisa ke bank, kantor pos, atau e-wallet dan sebagainya. Itu biasanya di bukti bayarnya ada NTPN itu ada kodenya. Itu kayak tanda bahwa memang kita tuh udah bayar, udah disetorkan ke rekening negara. Kode unik mungkin ya? Betul, kode unik. Jadi emang beda-beda ya setiap pembayaran itu pasti ada kombinasi angka hurufnya gitu. Oh yang panjang gitu ya, ada angka, ada huruf yang panjang banget gitu. Jadi setiap transaksi akan dapat itu. Nanti di SSP pun biasanya ada tulisan ya NTPN berapa gitu. Oh gitu yang berarti divalidasi. Nah untuk mendapatkan NTPN itu kan berarti kita harus bayar pajaknya dulu nih. Nah cara kita bayar pajaknya tuh gimana tuh? Jelas yang pertama bikin billing dulu ya. Kalau bikin billing tuh di akun DJP online juga ada nih yang bisa billing. juga. Betul, bisa juga. Tapi kalau misalkan mau minta bantuan ke KPP juga boleh. Di kawan pajak datang ke KPP atau enggak WhatsApp aja ke kita. WhatsAppnya ada di bio Instagram ya. Nanti kita bantuin bikin billingnya. Untuk khusus yang validasi ini PHTB, kalau pengalihan tanah bangunan itu jenis pajaknya tuh yang 41128 PPh final maksudnya ya. Terus jenis setorannya itu yang 402. Oh gitu. Berarti
ketika dia sebenarnya sih semuanya bisa dilakukan via DJP online itu ya, dari bikin billingnya, terus validasi SPP-nya. Nanti jangan lupa untuk kawan-kawan pajak jangan sampai salah nih kode pembayarannya ya. Berarti 411128 402. Betul. Nanti ada detailnya ya, misalnya itu atas pengalihan hak tanah bangunan. Ya. Oke. Soalnya kalau misalnya KJS-nya atau kode jenisnya bukan itu, nanti nggak bisa divalidasi. Nanti ketika masukin NTPN, klik search nanti dia nggak muncul. Nggak muncul gitu. Tapi tenang aja, mungkin DJP udah mengakomodir ya Mbak. Maksudnya kalau ada salah ada apa gitu ya. Kalau misalnya salah, sebenarnya WP bisa ngapain sih? Kalau misalnya dia udah telat ya, namanya kita buat kode billing ya pertama kali, mungkin ada salah-salah. Apa sih yang bisa dilakukan WP kalau udah terlanjur dibayar gitu? Jadi kalau misalkan udah terlanjur bayar terus salah, kita bisa namanya mengajukan pemindahan bukuan. Pemindah bukuan. Jadi misalkan ada salah kode jenis setorannya, kode jenis pajaknya itu diajukan pemindahan bukuan, bisa lewat DJP online atau langsung ke KPP juga boleh pakai formulir. Kalau di DJP online nama layanannya ada di IPBK. Oh, IPBK ya, pemindah bukuan. Kalau di IPBK itu gampang banget, tinggal masukin NTPN-nya, terus tinggal dimasukin mau kemana pindah bukunya, jadi setoran yang baru. Terus dan harus bener ya tujuannya pastinya ya, ke 411128 tadi 402. Betul. Kalau misalkan yang manual pakai formulir, kemudian bawa bukti bayarnya juga, salinan aja boleh, terus dibawa ke KPP sesuai dengan KPP yang pemilik pembayarannya. Gitu. Berarti kalau misalnya dia udah salah bayar, bisa pemindah bukuan dulu ya, tapi memang belum kelar nih tahapan validasinya, karena dia harus bayar yang benar dulu gitu. Kita baru ngurusin bayarnya dulu, baru nanti diajukan validasi. Tapi kalau misalkan dari pemindah bukuan nih, itu kita belum bisa lewat DJP online. Jadi kalau lewat pemindah bukuan tuh harus ngajuin validasinya manual. Oh, jadi ya mungkin kelemahannya karena udah ada kesalahan nih di awal pembuatan. Kalau misalnya berarti kan ganti nih bukti yang divalidasi dari bukti bayar menjadi PBK ya, hasil PBK. Kalau hasil PBK itu harus manual ya. Betul. Manual berarti harus ke KPP. Berarti yang dilampirkan bukti hasil PBK-nya. Kalau PBK-nya udah selesai seperti itu. Jadi DJP online itu belum mengakomodir nomor bukti PBK. Kalau misalkan dari PBK kan berarti yang kita input tuh bukan NTPN. Oh ya di ininya ya, di apa? Di aplikasinya itu ya. Iya, dia cuma mau masukin NTPN, cuma maunya NTPN. Oh, kalau masukin nomor keterangan PBK nggak bisa ya? Nggak bisa muncul gitu. Oke, tadi kan kita kalau ngomongin kalau misalnya si penjualnya yang harus melakukan validasi ini punya apa? Punya akun DJP online. Selain kalau di DJP online, selain pakai akun penjual bisa lagi nggak Mbak? Ada alternatif lagi nggak? Alternatif lainnya itu bisa lewat notaris. Jadi notaris tuh sebenarnya punya akun IPHTB-nya khusus notaris ya. Itu perlu didaftarin. Karena kalau kita jual beli tanah itu pasti ada notaris ya yang membantu mengurusin itu ya, gitu. Yang buatin si aktanya itu. Akta ya, akta jual beli biasanya itu. Betul. Tapi tetap harus dikonsultasiin dulu ke notarisnya bisa atau enggak. Dia udah didaftarin belum di akunnya, punya akunnya atau enggak. Gitu. Kalau tanya nih ke notarisnya udah punya akun DJP online apa belum gitu. Berarti kalaupun yang nggak punya NPWP sebenarnya ya nggak usah khawatir ya. Maksudnya nggak punya NPWP kan nggak punya DJP online. Jadi dia tetap bisa minta tolong notarisnya yang memvalidasi. Memvalidasi si SSP-nya itu. Nah kalau misalnya kita ngomong nih tadi penjual nggak punya NPWP, pertama solusinya dia bisa via notaris ya, pakai akun DJP online si notarisnya. Kalau misalnya dia tetap mau ngurus sendiri, berarti itu harus ngajuinnya manual, Mbak? Betul, berarti ngajuin manual ke KPP sesuai dengan lokasi objeknya. Oh, berarti ngajuin, kan bisa jadi nih misalnya saya NPWP-nya Taman Sari, tapi saya punya rumah misalnya di Pluit gitu. Kan Pluit kan bukan wilayah administrasi Taman Sari ya, berarti saya kalau misalnya KTP sini tapi punya rumah di Pluit, ngajuinnya di KPP Pluit. Oh gitu. Mungkin ini yang sering jadi pertanyaan juga ya Mbak ya, ke WP-WP yang mungkin udah datang ke KPP nih jauh-jauh, dia pikir karena dia KTP-nya di sini atau NPWP-nya di sini jadi ngajunya di sini nih. Iya, beberapa kali juga WP tuh kayak gitu. Itu kalau sesuai dengan aturannya yang di Per 8 2022 tadi. Oh, di Per 8 itu dasar aturannya. Emang udah disebutkan kalau penelitian formal, istilahnya penelitian formal ya, kalau di peraturannya itu dilakukan oleh KPP yang wilayahnya sesuai dengan lokasi objeknya gitu. Berarti
berarti nanti tetap aja dia harusnya mengajukannya ke KPP objeknya ya, fokusnya ke objeknya nih kalau PPH final validasi, berarti bukan ke si subjek yang mempunyai si objeknya itu. Jadi bukan ke NPWP, meskipun NPWP-nya terdaftar di Taman Sari, dan sekalipun dia misalkan ngeyel nih, enggak, aku mau ke Taman Sari aja, mau ketemu sama Mbak Citra. bisa tetap nggak bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa sih, tapi paling karena udah punya NPWP kita bantuin kalau online ya, paling nanti asistensinya juga via online ya, nggak manual juga. Betul, ya kita bantu pakai akun DJP online kawan aja masing-masing. Kalau misalnya nih tadi kan kita ngomongin kalau via manual, nah kalau manual itu persyaratannya apa aja nih Mbak? Kalau manual itu yang jelas harus ada formulirnya ya. Formulirnya udah ada di Pep 8 2022. Itu kemudian kalau misalkan dikuasakan datanya itu harus ada surat kuasa. Kemudian kalau misalkan case-nya non NPWP punya NPWP, itu harus ada surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Itu juga ada di pernya ya. Itu bikin ada ketentuan dari pernya, ada formatnya. Ada formatnya, tinggal diisi aja gitu. Terus yang jelas ada SSP-nya, bukti bayarnya. Kemudian ada akta jual belinya atau pengikatan jual beli, dokumen jadi sebenarnya menyatakan pengalihan gitu. Dokumen legal lah ya, dokumen legalnya. Betul. Kemudian ada bukti bayarnya, fotokopi aja, kayak misalkan bukti transfer atau kwitansi yang dari pembeli bayar ke penjual gitu. Kemudian kita juga membutuhkan SPPT PBB-nya tahunan. SPPT-nya yang tahun berapa tuh? Yang tahun terakhir aja. Oh, tahun terakhir. Mungkin kalau misalnya transaksinya tahun ini, masukinnya SPPT tahun 2024 ya? Kan harusnya udah keluar ya kalau sekarang ya? Udah sih. Kemudian fotokopi sertifikatnya. Kemudian ini ada pengalihan yang jenisnya ke special purpose company. Itu dalam kontrak investasi kolektif tuh kayak yang ada manajer investasi ini, itu kayak yang sebenarnya bukan kompleks sih. Itu mungkin case-nya usaha seperti itu, usaha investasi. Kalau misalnya dia ada pengalihan ke perusahaan itu gitu. Syarat-syarat tertentu gitu, ada pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dana investasi real estate. Kemudian ada keterangan dari OJK-nya bahwa dia tuh memang ada transaksi dengan special purpose company. Lebih banyak ya kalau misalnya, soalnya transaksinya kan sih transaksi pasti gede ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu. Cuma kalau yang seringnya sih ini kan jual beli yang biasa, yang orang pribadi atau badan biasa yang maksudnya ya emang mau jual aja gitu. Jadi kayaknya itu nggak perlu berkas-berkas yang tadi ya yang sampai ke OJK ya sampai kayak gitu. Tapi pun kalau misalkan dia pengen mengajukan secara manual, sebenarnya harusnya semua dokumen ini WP-nya punya ya, karena kan itu dokumen yang perlu dipersiapkan kalau misalnya dia mau jual beli kan. Betul. Misalnya kayak pasti harus ada akta jual beli dong. Kalau misalnya memang ada mau jual rumah, terus SPPT pasti punya dong. Misalkan semua rumah di Indonesia kan pasti ada terdata SPPT-nya. Terus tentunya formulir gitu ya, formulir permohonan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nih kita balik lagi mungkin ke yang online tadi nih Mbak. Kalau misalnya dia sebenarnya punya NPWP tapi baru punya nih tahun kemarin, terus pengen validasi secara online aja deh, pengen ngurus sendiri, tapi dia belum punya, tapi kan akun DJP online itu perlu aktivasi ya kalau nggak salah. Iya betul, jadi perlu registrasi dulu namanya. Dia tuh perlu masukin kode EVIN. Nah EVIN itu bisa didapat di KPP terdekat kalau orang pribadi ya. Oh, bisa di mana aja? Di mana aja, nggak harus ke KPP terdaftarnya, tapi kalau untuk badan harus KPP terdaftar. Kalau untuk orang pribadi itu nggak bisa dikuasakan, jadi kawan pajak harus datang langsung bawa identitas aslinya. Oh, bisa di mana aja tapi nggak boleh dikuasakan. Betul. Karena EVIN itu rahasia ya sebenarnya ya. Sifatnya rahasia. Kalau punya EVIN kan berarti punya akses ke DJP online tadi. Betul. Di DJP online kan ada riwayat pelaporan SPT-nya segala macam itu kan kayak data rahasia sih. Nggak boleh di itu ya, nggak boleh di-share seperti itu. Kalau syarat kita mungkin agak ini dikit. Sebenarnya syarat EVIN itu apa aja deh? Kurang lebihnya apa? Kalau EVIN dari orang pribadi ya, orang pribadi itu ngisi formulirnya. Formulirnya udah ada di peraturannya, itu ada di Per 6 2019. Terus melampirkan identitas pribadinya beliau, itu kalau orang Indonesia ya berarti KTP-nya sama NPWP, kalau WNA berarti yang paspor sama NPWP, pasti kan udah WNA yang udah punya NPWP ya. Iya. Kemudian kalau untuk badan itu ada tambahannya, ada akta badannya, kemudian KTP NPWP pengurusnya, dan NPWP pengurusnya tuh harus aktif ya.
Kalau misalkan dia efektif, dia harus aktivasi dulu. Di sistem tuh dia nggak bakal bisa nggak bisa nge-query pengurus itu kalau dia non efektif. Gitu. Karena dari sistemnya pun udah menolak ya. Gitu. Udah itu aja. Berarti kalau misalnya belum punya akun DJP online, nanti tinggal ajuin Evin ya. Kalau orang pribadi mah gampang, bisa di mana aja sebenarnya. Kalau nggak salah juga udah beberapa ada saluran yang bisa diajukan secara online, misalnya kayak via Twitter keren pajak itu juga bisa deh kalau nggak salah ngajuin Evin. Betul sih. Orang pribadi. Tapi itu untuk yang cetak ulang atau kalau misalkan yang belum pernah aktivasi Evin sama sekali. Kalau lupa Evin. Kalau misalkan pertama kali nih itu tetap harus datang ke KPP. Tetap harus ke KPP, tapi kalau lupa bisa via si kering pajak tadi. Bisa telepon 1.500-200. Kering pajak juga. Terus ada juga nih lewat yang live chat, sekarang kita punya live chat pajak. Live chat yang di halaman pajak.id itu ya. Tuh, atau enggak ada juga email lupa.evin@pajak.go.id. Ada lagi salurannya email, telepon, Twitter. Berarti ya ada cukup banyak nih saluran yang bisa dipakai kalau misalnya lupa Evin gitu. Nah, kita udah ngomong pembayaran, kita udah ngomong cara ngajunya di mana. Nah, sebenarnya berapa sih tarif untuk PPh final ini, Mbak? Oke. Kalau dari PP 34 2016 ya, itu sejak September 2016 itu tarifnya itu 2,5%. Semenjak September 2016. Dari nilai pengalihannya. Kalau transaksinya sebelum itu 5%. Berarti tergantung transaksinya kapan. Bukan misalnya baru ngurus sertifikatnya sekarang, pakai tarif sekarang tuh gak bisa ya? Gak bisa. Karena tadi kan ada dokumen AJB ya, jual beli di sana pasti tercantum penjualannya kapan. Melihatnya dari situ. Itu 2,5%-nya itu dari mana? Itu tergantung pengalihannya tuh ke siapa, dengan siapa yang pengalihannya. Jadi kalau misalkan pengalihannya dengan pemerintah, pada pemerintah itu tergantung nilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian kalau misalkan kita jual belinya lelang, kita beli dari lelang gitu, itu sesuai dengan nilai risalah lelang. 2,5% dari nilai itu. Ya karena pengalihan tanah bangunan sebenarnya bukan jual beli doang ya, ada lelang tadi gitu, sama ke pemerintah mungkin kalau penjualannya. Tapi kalau biasa tetap dari yang tertera transaksi nilai jual belinya berapa ya, 2,5% kalau transaksinya di atas 2016. Oke, mungkin kita misalnya nih Mbak, kita udah bayar, terus kita udah validasi, udah kelar tuh semuanya. Tapi ternyata pas sampai BPN baru sadar, misalnya kayak ketika validasinya itu entah notnya salah, entah misalnya ada data yang salah dimasukin, itu sebenarnya validasi itu bisa dibatalin nggak sih? Bisa diajukan pembatalan validasi. Jadi tadi kan karena mungkin ada yang salah pembayaran atau salah ininya. Jadi kalau pembatalan tuh tapi harus ke KPP yang menerbitkan si surat keterangannya itu. Ya misalnya kayak tadi ya, misalnya dia NPWP Taman Sari tapi objeknya itu di Pluit, terus dia udah selesai nih validasinya, yang harus membatalkan KPP Pluit berarti. Iya gitu. Biasanya di kop surat keterangan validasi itu ada nih KPP mana, ngajuinnya tuh ke situ. Gitu. Iya. Tinggal lihat aja. Yang dibutuhin, syarat pembatalannya apa tuh? Yang dibutuhin yang pertama formulir, itu nanti ada formnya, bisa minta aja ke KPP. Kemudian ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa ini tuh ada kesalahan, misalkan nggak jadi transaksinya batal atau mungkin ada kesalahan bayar, kayak itu aja. Seperti itu aja. Berarti sebenarnya udah, kalau misalnya udah salah bayar nggak usah khawatir, ada PBK. Kalau misalnya udah validasi ternyata validasinya salah, ya udah bisa pembatalan. Berarti batalin, betulin datanya, ajuin validasi lagi ya atas NTPN itu. Misalnya berarti kalau misalnya udah terlanjur pakai validasi, berarti dia nggak bisa PBK ya? Betul. Jadi kalau misalkan tadi udah terlanjur validasi, ternyata pas dicek kok salah, ada NOP-nya salah atau mungkin nama yang bayar salah, itu harus dibatalkan dulu validasi. Karena nanti PBK-nya ditolak ya? Baru PBK, jadi stepnya seperti itu. Nggak bisa langsung PBK gitu. Betul, tetap harus runut ya. Oke, mungkin sedikit merangkum kawan pajak terkait materi kita hari ini. Yang pertama tentunya sebenarnya validasi PPh final itu apa? Validasi PPh final itu adalah ketika misalnya kita ada transaksi pengalihan hak tanah atau bangunan, baik itu jual beli atau pokoknya ada pengalihan hak, itu dibutuhin yang namanya validasi SSP.
ini dibutuhkan lebih ke administrasi berarti ya Mbak ya. Karena ketika kita ke BPN nih, kita kan pasti butuh mengurus yang namanya sertifikat balik nama. Kalau misalnya udah jual beli, pasti pengen sertifikatnya ganti dong namanya dari penjual ke pembelinya. Dibutuhkan sih validasi SSP ini. Mengajukannya bisa online, bisa juga secara manual. Untuk online itu tadi bisa lewat akun DJP online atau pakai akun si notaris ya. Betul. Akun notaris pun juga bisa, tapi harus konfirmasi dulu ke notarisnya apakah dia udah punya akun DJP online. Khusus notarisnya. Khusus notaris. Kalau yang berikutnya yaitu secara manual. Kalau manual itu berarti semua berkasnya secara fisik dimasukkan ke loket TPT ya. Loket TPT di mana objek pajaknya itu berada, bukan ke KPP si pemilik objeknya, tapi ke tempat objeknya ada di mana. Terus yang kedua, mungkin kita udah ngomong terkait pembayaran, tentunya kita ngomong tentang tarif. Tarifnya yaitu sebesar 2,5% kalau transaksinya di atas 2016. Kalau di bawah 2016 tarifnya 5%. Jadi perlu dicek lagi tuh transaksinya kapan. Karena kan namanya penjualan kan mungkin ada yang penjualannya jauh nih sebelum 2016 tapi baru diurus sekarang tuh balik namanya. Itu disesuaikan tarifnya berapa. Nah kalau terakhir tenang aja kalau misalnya kawan pajak ada yang udah terlanjur bayar dan salah, bisa dilakukan yang namanya pemindah bukuan. Kalaupun validasinya salah, udah selesai juga. Namanya kan kalau misalnya pakai DJP online kan sistem ya. Sistem kan cuma mengecek pembayarannya ada apa enggak. Kalau misalnya ternyata yang diinput salah, itu tenang aja tetap bisa mengajukan pembatalan validasi. Kalau udah dibatalin, dibetulin datanya, terus nanti menjadi divalidasi lagi ya dengan data yang betul seperti itu. Oke, udah 30 menit lebih nih kawan pajak kita berbicara tentang Per 8 atau validasi SSP PPH tanah bangunan. Tentunya kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan selama penyampaian materi ini. Dan jangan khawatir kalau misalnya kawan pajak masih ada pertanyaan nih, namanya kan kita terbatas ya waktunya ya, apalagi seperti ini. Bisa langsung hubungi KPP mana aja sih sebenarnya kalau mau informasi terkait pengalihan tanah bangunan, atau bisa juga ke Kring Pajak di 1500200 atau ke Twitter @kring_pajak, atau kalau mau nanya khusus validasi objek yang ada di Taman Sari itu bisa ke nomor WA layanan chat online KPP Taman Sari di 0851 6305 0032. Itu nanti akan diteruskan ke petugas validasi Mbak Septi ya. Nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Septi. Oke, demikianlah episode TPT pada kali ini. Jangan ragu untuk memberikan masukan atau pertanyaan, atau mungkin kawan pajak ada yang request nih, kalau nanti banyak request kita membahas topik tertentu, bisa disampaikan melalui DM Instagram. Mungkin bisa jadi pertimbangan kami untuk memilih topik berikutnya di episode-episode berikutnya. Makasih juga Mbak Septi udah meluangkan waktunya. Selain menjadi petugas pelayanan juga petugas TPT ya Mbak ya. Makasih udah datang ke sini, sharing informasi, udah sangat jelas banget, udah detail pembahasannya. Mungkin di episode berikutnya akan ada Mbak Septi lagi dengan topik yang lain. Jadi langganan ya. Jadi langganan, jangan bosan-bosan tentunya. Pokoknya terima kasih Mbak Septi, terima kasih kawan pajak semuanya. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.